Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga, Bismillahirrahmanirrahim. semoga perkuliahan kita diberikan kelancaran, pastinya kemudahan di dalam memahami dan juga pastinya membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Pertemuan hari ini tidak terasa ya, sudah di penghujung semester ini. Cepat sekali memang saya merasakan hal ini, makanya saya juga kejar targetan untuk menyelesaikan koreksi penugasan rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Insya Allah malam hari ini selesai. Nanti saya upload semuanya sehingga rekan-rekan bisa memperbaiki revisiannya. Jadi kebanyakan memang untuk penugasannya kemarin masih belum sesuai. Kalau saya lihat ya masih belum sesuai seperti yang saya berikan contohnya. Sebentar, saya bukakan terlebih dahulu. Untuk pembahasannya kurang lebih sudah oke sebenarnya rekan-rekan semuanya. Jadi itu nanti bisa diakses, dibaca-baca kembali oleh rekan-rekan yang lainnya. Ini coba Bu Mei share screen terlebih dahulu ya untuk contoh dari penulisan yang seharusnya rekan-rekan lengkapi seperti itu. Oke. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya Bu Mei, Mbak Sahniar sama Mas Yakin? Sudah, Bu. Oke, siap. Jadi rekan-rekan itu sebenarnya sudah sesuai untuk template-nya. Saya koreksi tadi, tetapi ada beberapa memang contoh di mata kuliah perekonomian Indonesia itu ada kecampuran pembahasan di ekonomi syariah, di ekonomi Islam, di pemikiran ilmu ekonomi syariah. Jadi campur aduk. Jadi ketika kita berbicara mata kuliah perekonomian Indonesia itu memang murni. Jadi murni konsepnya itu adalah konsep perekonomian secara umum yang diterapkan di Indonesia pastinya. Jadi sudah tidak ada kaitannya atau sangkut pautnya dengan pemaparan, pembahasan yang dia itu membahas ekonomi syariah. Jadi ada beberapa punya rekan kalian tadi dibahasnya di mata kuliah perekonomian Indonesia itu masih membahas ekonomi syariah. Jadi kurang sesuai, kurang pas nanti rancu di dalam kita memahami hukum ekonomi syariah dan juga perekonomian Indonesia. Untuk revisinya, nanti rekan-rekan revisi dari penugasan yang sudah dikerjakan. Jadi Bu Mei ingatkan ya, penilaian ada 4 poinnya. Yang pertama pastinya kehadiran. Jadi saya melihat dari kehadiran rekan-rekan selama perkuliahan di semester 2 ini. Terus selanjutnya adalah penugasan, pembuatan tugas. Kalau presentasi, Mbak Sahniar contohnya kan sudah presentasi, untuk teman-teman yang lainnya enggak apa-apa, belum presentasi, mungkin ada kendala di public speak-nya dan sebagainya, next time harus belajar. Saya berikan kesempatan pastinya kalian untuk upgrade diri, upgrade skill-nya. Berbicara tidak harus ini ya, benar ya, kita berproses saja. Yang terpenting itu bisa menyampaikan materi yang sudah dikerjakan, sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau memang benar-benar belum bisa, ya sudah tidak bisa saya paksa ya, daripada nanti tidak mengikuti mata kuliah saya. Nah, di tugas itu nantinya, saya jadikan nilai UTS ketika rekan-rekan merevisi sesuai dengan template saya, seperti itu. Jadi, disesuaikan template-nya, ini sudah ada pendahuluan, punyanya rekan-rekan itu sudah ada semua, tetapi ada beberapa memang yang penulisannya itu tidak ada sumber referensi atau sumber rujukannya, itu yang pertama. Terus masuk ke pembahasannya di poin B, itu sudah ada semuanya sebenarnya, tetapi memang yang belum ada kebanyakan itu adalah rangkuman materinya. Rangkuman materi itu sangat sedikit sekali, jadi antara isi pembahasan dengan rangkuman materi tidak sesuai. Terus belum ada tugas dan evaluasinya. Dan untuk daftar pustaka sangat minim sekali. Jadi contohnya minimal ada 10 rujukan, referensi dari jurnal online atau buku, yang digunakan kebanyakan adalah dari website, seperti itu. Jadi website itu sebenarnya tambahan saja. Tambahan untuk sumber referensi, sumber rujukan, tetapi yang lebih dominan
itu adalah jurnal atau buku. Boleh minimal itu seluruhnya dari jurnal, diperbolehkan. Atau 10-10-nya itu dari buku, tidak masalah. Atau kombinasi 5 jurnal, 5 buku, yang terpenting totalnya minimal ada 10, itu tidak masalah. Jadi saya sarankan memang ketika kita mengutip atau mengambil referensi dari jurnal, meskipun di dalam jurnal itu ada sumber bukunya, jangan diambil dari buku tersebut. Tetapi yang kita tulis di sumber referensi, di sumber rujukannya untuk kita jadikan daftar pustaka adalah jurnal tersebut. Karena kita itu harus memberikan apresiasi ya, bentuk ucapan terima kasih kepada penulis artikel tersebut karena sudah membantu memudahkan tugas kalian. Jadi biar nanti juga kita terhindar dari yang namanya plagiarisme. Terus yang tidak ada lagi di penugasan rekan-rekan itu adalah glosariumnya. Jadi glosarium di sini adalah kata-kata sulit yang memang pembaca ketika membacanya itu kurang memahami. Nah, itu perlu diberikan glosarium. Jadi ketika nanti rekan-rekan merevisi, revisi dari tugas rekan-rekan itu menjadi penilaian di UTS. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum Bu Mei menyampaikan untuk ketentuan di ujian akhir semesternya. Silahkan mungkin dari Mbak Morisa, masih yakin? Pak Jenuri, apa kabar Pak? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan seperti itu. Silahkan, kita diskusi terlebih dahulu. Silahkan mungkin ada pertanyaan untuk penugasan ujian tengah semesternya ya. Ujian tengah semester silahkan jika ada yang mau tanyakan. Pokoknya sesuaikan saja dengan template. Terus saya itu paling senang kalau rekan-rekan mencantumkan sumber referensi atau sumber rujukannya. Seperti itu. Karena memang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu ciri dari karya ilmiah, penugasan secara akademik, di akademisi itu memang tercermin dari pertanggungjawaban karya ilmiahnya dilihat dari sumber referensi atau sumber rujukannya. Kalau tidak ada, itu nanti jadi bumerang kita sebagai penulis, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mbak Marisa terlebih dahulu, Mas Yakin mungkin, atau Pak Jenuri, terkait penugasannya, mungkin selama ini bingung seperti itu, silahkan ditanyakan. Terus nanti Ini yang hasil, tadi, iya gimana Mbak Marisa? yang rangkuman itu bisa masuk, kalau saya kan ada di kesimpulan, beda atau sama, Bu? Sama, jadi kesimpulan atau rangkuman materi itu sama. Perbedaannya itu biasanya kalau kita bikin kesimpulan, kesimpulan secara global. Tapi kalau di materi ini, itu caranya seperti apa? Jadi pembahasannya ini dihitung terlebih dahulu. Ada berapa Iya, poin? Nah ini, ada pengertian gadai syariah. Berarti satu, ada satu ada paragraf ya, satu. satu Oke. paragraf yang di rangkuman materi. Kedua, ada rangkuman materi untuk dasar hukum gadai syariah itu sendiri. Berarti Terus ada dua yang ketiga rangkuman. ada rangkuman materi dari Rukun, rukun gadai syariahnya, 3 ya. Terus ada nah, keempat syarat gadai syarat, empat. syariahnya, terus yang kelima pegadian dan pegadian syariah itu konvensional. Yang keenam ada mekanisme pegadian syariah dan yang ketujuh adalah perkembangan pegadian syariah Indonesia. Jadi rangkuman materinya meliputi itu semuanya. Tujuh. Yes, betul sekali. Jadi nanti Berarti ditulis itu di kurang ya, Bu ya? situ. Kalau yang itu, Yang terus, poin ini masih direvisi kemarin, jadi yang revisian belum saya kirim lagi ke kalian. Seperti terus itu. yang untuk tugas dan evaluasi itu gimana, Bu? Nah, tugas dan evaluasi ini minimal ada 5 pertanyaan terkait Itu materi yang rumusan masalah disampaikan. atau gimana, Bu? Saya Bukan ya, mananya ini beda. ya. Oke, Iya. jadi untuk mata kuliah saya memang saya latih kalian, outputnya itu adalah bisa membuat jurnal. Itu yang pertama. Nanti untuk UAS-nya outputnya seperti itu. Yang kedua, untuk tugas mata kuliah saya ini adalah cara penulisan chapter dalam buku. Jadi buku bab itu cara menulisnya seperti ini. Jadi kalau makalah itu nanti ini, saya menghindari makalah saat ini karena makalah itu sangat banyak di internet. Jadi tinggal copy paste saja, tinggal merename namanya. Jadi akhirnya tidak menghasilkan output yang optimal. Jadi kalian di kelas ini saya ajari bagaimana caranya kalian membuat
buku per chapter-nya, per babnya, seperti itu. Jadi template ini adalah template buku chapter. Untuk UAS nanti itu adalah template jurnal, karena memang di kita nanti semester 8 itu tidak ada skripsi ya, saya informasikan. Sudah tidak ada skripsi, jadi rekan-rekan harus terbiasa di dalam pembuatan karya ilmiah yang memang mencantumkan sumber yang valid. Seperti itu. Kemarin ada temuan beberapa mahasiswa itu di dalam mengutip, ternyata yang dikutip adalah kutipan yang ada di dalam jurnal. Ternyata tidak tahu bentuk fisik dari bukunya. Jadi cover-nya nggak tahu, tiba-tiba dia mencantumkan sumber referensi itu semuanya full buku. Ternyata bukan dari buku, tetapi dari jurnal online. Seharusnya yang ditulis itu adalah jurnal online-nya, seperti itu. Terus ada kejadian juga, ternyata yang dikutip ini tidak ada sumber referensinya. Jadi asal-asalan dia menulis sumber referensinya, seperti itu. Jadi kemarin memang kalau yang kelas langsung tatap muka ya memang saya cek satu persatu untuk referensinya. Kemarin ada ujian juga untuk ujian tengah semesternya itu saya cross check benar, makanya substansi isi dari tugas-tugas yang dikerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjadi sumber bacaan rekan-rekan untuk menambah khasanah keilmuan di setiap mata kuliah yang saya ampu, seperti itu. Jadi nanti akan terbiasa di tugas akhirnya, karena memang tugas akhir sejak tahun ini, jadi lulusan tahun 2024 ini ya, yang akan wisuda bulan Agustus besok itu, sudah menggunakan jurnal untuk tugas akhirnya, jadi bukan berupa skripsi lagi. Jadi memang harus bisa dipertanggungjawabkan untuk kebenaran dari sumber referensi atau sumber rujukannya dan juga penulisannya. Seperti itu sih Mbak Morisa. Oke, jadi memang saya mengajari rekan-rekan itu ada 2 template ya. Ini adalah template-nya book chapter, yang satunya ada abstrak, ada metode penelitian, itu adalah jurnal. Seperti itu. Nanti untuk penugasan ujian akhir semesternya. Jadi ini tinggal nambah saja sebenarnya, nambah abstrak di atasnya pendahuluan dan juga nambah metode penelitiannya saja. Jadi makalah saya nanti diganti seperti ini, Bu ya. Iya, nanti akan ada korektor dari saya, ada ini ya, koreksi dari saya, disesuaikan template-nya saja, enggak apa-apa. Jadi memang kebanyakan ini aja, sebisanya kalian dulu. Kalau harus nunggu sempurna, susah. Iya, Karena Bu. iya, mungkin Benar. ya, kalau pengalaman saya mohon maaf, itu di beberapa mata kuliah ketika rekan-rekan saya tanya, ternyata memang tidak ada koreksi untuk teknik penulisan dan itu sangat disayangkan. Karena Iya. pendampingan di teknik penulisan itu penting, karena itu untuk ini loh, menciptakan habit kebiasaan di dalam menulis, biar nanti terbiasa di semester 7-nya itu sudah ini, "Oh, ternyata cepet ya saya membuat tugas akhir ini," gitu sih tujuannya. Mumpung masih awal, jadi sama semuanya. Karena memang kemarin yang saya rasakan di beberapa mahasiswa itu kesulitan ketika harus memasukkan sumber referensi yang ada, karena terbiasa copy paste mungkin ya, seperti itu. Iya, Bu, benar. Padahal itu enak kita kalau sudah menemukan, sumber rujukan atau sumber referensinya dari jurnal ya contohnya, ya sudah kita tinggal copy paste dulu aja. Nanti untuk parafrasenya itu mengikuti. Nanti akan ada kuliah itu di metodologi penelitian ekonomi syariah, tapi tidak untuk saat ini ya. Kita mulai cek plagiasinya, kita turnitinkan, terus kita belajar Mendeley juga, nanti. Itu ada step-stepnya, jadi ada tahapannya. Yang pertama itu yang terpenting itu terbiasa dulu, terbiasa mengambil kutipan, mengambil hasil karya orang lain itu kita pertanggungjawabkan. Jadi sumber dari mananya itu ditulis dulu aja. Terus plek enggak apa-apa. Jadi kita blok, habis itu kita masukkan di sini, sementara gitu. Yang terpenting itu asal muasal dari redaksi atau narasinya itu jelas. Kebanyakan ketika kita membuat penugasan, akhirnya sudah jadi ya, kita sendiri bingung untuk menjelaskan. Karena tidak dibaca dan tidak dipahami maksudnya itu seperti apa toh, gitu. Jadi akhirnya pembaca pun
kebingungan untuk memahami narasi redaksi yang ada di makalah atau di tugasnya rekan-rekan semuanya, gitu. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, enggak apa-apa. Ini coba saya cek punyanya Mbak Mori saja ya. Iya. Oke. Ini masalahnya untuk tugas UTS-nya kalian. Jadi saya itu tidak akan ini mempersulit kalian. Jadi sebenarnya tinggal direvisi nanti ada penambahan di OS sudah jadi sih sebetulnya gitu. Oke, ini coba saya stop share-nya terlebih dahulu. Saya untuk tugasnya Mbak Marisa. Oke. Soalnya masih bingung juga. Enggak apa-apa karena mungkin ini sih ya, yang lainnya juga tidak terlalu memperhatikan hal itu. Kalau enggak dilatih mulai sekarang malah kasihan kalian nanti keteteran di akhir semesternya. Jadi memang harus diawali. Oke, saya bahas yang hukum ekonomi syariah terlebih dahulu ya. Jadi nanti enak. Yang pertama dilakukan itu sebenarnya apa? Mengumpulkan dulu sumber referensi atau sumber rujukannya. Jadi dikumpulkan dulu, kan minimal ada 10. 10 aja dulu. Nanti kalau menjadi tugas akhir di apa namanya, di perkuliahan rekan-rekan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, itu minimal sumber referensi itu 20. 20 itu murni dari jurnal online, murni dari buku, jadi tidak boleh ada website. Jadi website itu tidak dihitung sebagai sumber referensi atau sumber rujukannya. Jadi memang harus dilatih mulai sekarang. 20 itu sudah dikumpulkan dulu, baru nanti dimasuk-masukkan sesuai dengan topik yang akan dibahas, seperti itu. Nanti kalian ada kuliah lagi jam berapa ya? Terakhir ya jamnya Bu Mei ya? Oke, ini coba saya share screen terlebih dahulu punyanya Mbak Marisa ya. Ya, Ini nanti tinggal jamnya Bumi semua. oke, siap, aman berarti. Jadi di sini saya melihat kan topiknya aspek ekonomi zakat. Kalau materi ini, topik ini banyak sekali dibahas di jurnal online pastinya. Nanti kita coba praktekkan ya. Oke. Jadi kalau ini ya, ini adalah template makalah. Jadi saya sudah lama tidak menggunakan ini setiap saya ngajar ya, ngajar yang tatap muka maksudnya sudah tidak saya gunakan sudah lama hampir 5 tahun ini. Saya memang mengalihkan mahasiswa itu skill penulisan di buku chapter dan juga di jurnal. Jadi outputnya nanti jelas. Meskipun sampai detik ini pun mereka juga masih belajar ya karena belum layak untuk dipublikasikan dalam bentuk buku karena banyak sekali ternyata yang mereka kutip itu tidak ada sumber referensinya. Jadi memang benar-benar saya cek satu persatu. Mereka pegang sumber referensinya, saya pegang hasilnya seperti ini. Terus saya suruh nyari, coba footnote nomor 1, tunjukkan saya ini didapatnya dari mana. Sampai saya tanya, segitunya. Karena ada satu kejadian dulu itu, ada satu mahasiswa yang hasil karyanya itu plagiat ya, mohon maaf. Jadi ngambil pas waktu tugas akhirnya itu skripsinya itu benar-benar sama plek dengan skripsi orang lain, cuma diganti kotanya saja. Waktu itu kalau tidak salah Jawa Tengah diganti Tulungagung. Nah, itu kan akhirnya fatal seperti itu. Makanya ketika itu terjadi saya mulai ketat juga, selalu menanyakan, "Mana sumber referensinya? Mana ini jurnalnya? Mana bukunya? Coba tunjukkan ke saya halaman berapa, terus redaksi narasinya itu yang mana?" Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi mulai belajar saja, enggak apa-apa. Jadi apa adanya itu seperti apa ya, kalau ngambilnya ini punyanya Mbak Morisa dari Miss Bahut Commerce dan Hukum Islam, Miss Baudin. ya ini ya harus tahu bentuk fisik dari bukunya itu seperti apa, gitu. Jangan sampai ini diambil dari jurnal ya, kalau jurnal itu memang si penulis jurnalnya itu tahu bahwa dia ngambil dari buku dan dia punya bukunya gitu loh. Kebanyakan dari mahasiswa itu kesalahan fatalnya itu mengambil buku di dalam jurnal.
Ketika ditanya cover-nya seperti apa, bukunya mana, tidak tahu. Kalau saya sejak kuliah dulu memang kalau itu bukan buku punya saya, selalu saya fotokopi pas bagian kutipannya ini, terus cover-nya saya fotokopi juga sampai halaman kedua cover itu yang ada keterangan penerbit, tahun, cetakan keberapa itu saya fotokopi, saya staples, jadi saya jadikan satu dengan tugas-tugas karya ilmiah seperti ini. Jadi jelas ini footnote nomor berapa, 1, 2, 3 diambil dari buku ini. Kalau itu memang saya pinjam dari buku perpustakaan. Kalau sekarang memang jurnal itu bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan rujukan, seperti itu. Kalau ini memang punya bukunya ya, dari e-commerce dan hukum Islam ini ya? Ya, yang ini Bu bukunya. E-book ya? E-book, ya, e-book. Oh ya, oke. Kalau e-book itu kan bisa di-download dia. Oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi itu disimpan, nanti siapa tahu suatu saat diperlukan kembali untuk penulisan-penulisan di topik-topik yang lainnya. Oke, ini sebenarnya tinggal diganti pendahuluan saja, seperti itu. Jadi memang saat ini saya tidak pernah menggunakan template seperti ini ya, sudah lama sekali, hampir 5 tahun ini, saya tidak pernah menggunakannya. Kalau dulu itu malah full jurnal. Saya template-nya itu saya sesuaikan dengan jurnal yang ada di STAI Muhammadiyah Tulungagung, yaitu Eksyar, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam. Itu sama plek sama itu template-nya. Ya tugasnya seperti itu, sudah tidak menggunakan template seperti ini dan sudah tidak ada daftar isinya. Jadi di sini langsung pendahuluan, setelah pendahuluan nanti selesai pembahasan langsung Pembahasan. ada rumusan masalah, tujuan masalah juga nggak ada, langsung di pengertian zakatnya. Seperti itu. Jadi habis A, B. Atau biasanya bukan langsung ini ya, habis pendahuluan itu yang B pembahasan, baru satunya itu Pembahasan. pengertian zakat. Jadi di poin pembahasan nomor satunya adalah pengertian zakat, Hotel terus zakat. dilanjut setelah pengertian itu yang Sama kedua adalah macam-macam zakat. macam-macam zakat. Yes, Nomor betul poin sekali. 2. Itu yang kedua ya. Setelah angka Ya, 2, poin karena 2. ini di breakdown, ada klasifikasinya, maka di sini menggunakan huruf kecil A. Nah, baru di sini pengertian zakatnya, angka kurung buka. Seperti itu. Jadi kalau di kita ya, di kampus kita tidak menggunakan yang namanya bulat. Yang digunakan full murni numbering. Jadi contohnya, kalau tadi ini coba saya enter dulu. Kalau yang pertama itu adalah pendahuluan, terus yang itu adalah pembahasan. Yang Pembahasan ini biasanya kan dia angka, karena ada angka. beberapa sub bahasan yang akan dibahas pastinya. Terus di sini di pengertian biasanya itu ada banyak. Ada pengertian secara etimologi, etimologi, terus yang kedua ada terminologi. Biasanya ada dari para ahli atau dari para pakarnya. Jadi nanti tinggal kalau biasanya cara ngaturnya seperti ini ya. Angka satunya di bawahnya huruf P, terus dikasih ini 0,5 di sini. Oke, seperti ini. Terus yang ini diaturnya seperti ini. Oke, kayak gini. Jadi memang harus belajar juga dari awal kalian kuliah ini di semester awal. Nah, biasanya dilanjut yang kedua di sini. Nah, kedua ini diluruskan dengan angka 1 ini ya. Oke, di sini biasanya ada klasifikasi. Atau biasanya kalau kita berbicara zakat itu ada dasar hukumnya. Terus habis ini di sini ada ketentuannya. Terus dilanjut mungkin perkembangan zakat di Indonesia itu seperti apa. Perkembangan zakat itu bisa jadi lembaganya, lembaga amil zakatnya, atau mungkin manajemen zakatnya, atau mungkin beberapa macam zakat ini semuanya diimplementasikan di Indonesia seperti itu. Baru nanti yang sini adalah hurufnya C. Oke, ini kita samakan dengan ini. Nah, perkembangan, sorry.
Sini seharusnya di poin C. C itu biasanya istilahnya itu adalah penutup. Kalau tidak menggunakan penutup, ada beberapa jurnal itu yang Rangkuman, menggunakan istilah kesimpulan ya. Kalau kesimpulan. tidak penutup ya kesimpulan. Ini kita berbicara jurnal ya. Atau Terus yang rangkuman tadi ya, Bu ya? kalau rangkuman itu dia identik dengan buku chapter ya. Jadi template-nya Oh, buku per bab ya. Karena saat ini memang disarankan output dari perkuliahan itu menjadi buku bahan ajar. Makanya kenapa mahasiswa itu saya selalu mengarahkan minimal selesai kuliah di Prodi Ekonomi Syariah itu sudah punya karya. Ya memang semuanya itu berproses. Makanya sampai detik ini pun yang sudah semester 6 belum layak untuk kita terbitkan. Jadi ya cuma melatih mereka untuk penulisan saja. Ini adalah daftar pustakanya. Ya gini nulisnya, daftar pustaka. Jadi biar kalian nanti juga terbiasa. Sudah di sini nanti daftar pustaka seperti biasanya. Kalaupun di sini nanti ada mungkin ya beberapa etimologi yang lainnya, cara menulisnya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kita tidak pernah menggunakan yang namanya numbering. Ada titik, terus ada tanda apalagi itu panah-panah sudah enggak. Nah, iya, Bang. biasanya kalau angka 1 kurung buka ini nanti ada lagi, di breakdown lagi, biasanya kita menggunakan ini. A kecil, nah kayak gini. Gitu sampai nanti akhirnya mendapatkan angka seperti ini dan gini. Caranya seperti itu. Nanti mainnya ada yang dikasih titik, ada yang tidak. Ini kalau sudah habis loh ya. Sudah habis itu biasanya ada titiknya sama titik. Oke, nanti mungkin bisa diperbaiki ya. Jadi ini tetap ini ya penilaian awal tugasnya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang sudah mengumpulkan tugas itu tetap dapat nilai dari penugasannya. Nah, revisi dari penugasan itulah yang dijadikan nilai UTS kalau di mata kuliah saya ya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya itu ada UTS tersendiri soal-soal. Saya menghindari soal-soal karena ini adalah mata kuliah tekstual menurut saya. Mata kuliah tekstual atau mata kuliah teori itu bisa kalian pelajari secara otodidak dengan membaca. Gitu ya. Dengan membaca. Beda lagi kalau kita hitung-hitungan. Ilmu eksak, ilmu pasti. Nah, itu perlu yang namanya tes. Kalau teori, tekstual seperti ini bisa kalian baca dari banyaknya sumber referensi yang kalian dapatkan. Itu kalau pemahaman saya. Makanya bagi saya, ketika penulisan itu bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah kalau bisa dipertanggungjawabkan itu nanti pembaca yang membaca hasil karya kalian itu juga tidak bingung, tidak tersesat karena memang sumber referensinya itu jelas. Seperti itu. Nah, ini saya lihat malah bagus punyanya Mbak Morisa ini semuanya buku ya. Gitu loh. Semuanya buku malah bagus. Sudah ada semuanya terus masuk ke ini poin apa ya? Syarat oke. Nah, untuk footnote itu saya ingatkan kalau di STI Muhammadiyatul Agung ya di kampus kita itu memang menggunakan footnote. Di beberapa kampus itu sudah menggunakan catatan perut. Catatan perut itu seperti apa yang seperti tadi Bu Mei tunjukkan itu ada innote dan juga endnote di dalamnya. Itu yang digunakan. Nama sama tahun saja itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan footnote. Footnote itu lebih Iya, komplit. iya benar. Iya, Iya. Jadi foto itu lebih iya, Bu, komplit ya. benar. Tapi aku seneng footnote gitu loh. Kenapa saya seneng footnote? Karena jelas. Oh, ini dia ngutipnya itu dari halaman ini, bukunya ini, tahunnya ini. Karena beberapa buku kan terbitnya berkali-kali ya. Ada revisi, revisi, revisi seperti itu. Jadi kalau cuma nama sama tahun itu pasti kita kesulitan mencarinya. Dan itu paling gampang untuk di ini plagiasi. Jadi ditirukan itu paling gampang karena cuma seperti itu, ketentuannya inut atau endnote. Jadi di dalamnya kutipan catatannya itu. Kalau di kita kan menggunakan footnote ya, catatan kaki, jadi lebih mendetail sih. Nah, contohnya ketika kita membuat tabel seperti ini, jadi selalu di atas itu dikasih ini Kak, tabel. Nah, tabel ini posisinya di pembahasan keberapa? Kalau ini tabel ada di pembahasan kedua, kalau biasanya di skripsi itu kan ada bab 1, 2, 3. Kalau ini kan nggak ada. Ini langsung saja tabel seperti ini. Terus habis itu judulnya apa? Terus spesifik dia. Terus untuk judul sendiri, letaknya itu ada di center, Kak. Nah, kayak gini.
Terus ini di bold, terus jangan lupa before after-nya sudah. Nah, ini baru single. Terus habis itu untuk tulisan yang ada di tabel ini, dia menggunakan fontnya adalah 10, khusus tabel ya. Khusus tabel itu fontnya 10, seperti itu. Yang lainnya normal 12 fontnya. Jadi judulnya apa, ini diisikan tabelnya biar jelas seperti itu. Terus selanjut, ini juga sama, tabelnya apa, judulnya. Oke, ini ada beberapa pembahasan. Terus ini saya perhatikan memang untuk beberapa footnote-nya itu ada di beberapa pembahasan saja. Jadi kalau itu paragraf hasil kutipan ya, semua paragrafnya dikasih footnote. Semuanya. Semuanya tidak masalah dikasih footnote. Jadi memang untuk penulisan footnote atau penulisan catatan kaki sumber referensi yang ada di dalam narasi redaksi ini harus ditulis di setiap paragraf. Nah, contoh seperti ini ya firman Allah ini. Jadi penulisannya di mana? Pastinya ketika kalian mengutip kalau Al-Qur'an disarankan ke buku induknya yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kalau ini 13 ya benar ini ya Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahannya. Jadi harus kembali lagi ke buku induk. Karena memang ada buku induknya. Jadi bukan dari buku atau dari jurnal yang dikutip tadi. Jadi ini sudah tepat untuk penulisan firman Allah ini selalu merujuk ke buku induknya yaitu ke Al-Qur'an itu sendiri. Nah, dengan ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu pastinya ada 8 nasabnya. Asnafnya ya ini di sini ya di titik 2 ini itu selalu ada footnote. Jadi footnote-nya letaknya di sini bukan di akhir angka 8. Kalau di akhir angka 8, ini berarti footnote hanya untuk nomor 8. Tetapi kalau footnote-nya itu ada di sini, berarti untuk keseluruhan poin 1 sampai 8, seperti itu. Nah, benar ini yang ke-14 ini footnote-nya. Tapi ini kok belum ada keterangannya ya, yang poin ini. Nah, ini belum ada. Nah, itu hikmah zakat. Oke. Pokoknya kalau menulis itu harus dibaca kembali dari awal sampai akhir, jangan sampai si penulis pun tidak memahami apa yang ditulis, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke poin penutupnya, betul sekali ini sesuai dengan pembahasannya tadi. Jadi sesuai ya rumusan masalahnya ada 4, jadi ada 4 poin di sini. Coba saya cek materinya, oh ada C sebenarnya ada 3 sih, ini ada hikmah zakat ataukah hikmah zakat itu D? Ini orang yang berat, ini gimana ya? ABC. Oke, ini kayaknya lebih sih pembahasannya saya lihat tadi. Karena, oh iya ini macam-macam zakatnya di sini. Oke, ada 4 poin ya. Ada 4 poin pembahasannya, jadi sudah sesuai seharusnya dengan ini kesimpulan atau penutupnya. Iya Bu, Iya, disamakan tadi soalnya rumusan masalahnya 4, pembahasannya 4, betul. terus kesimpulannya 4. Yes, sinkron itu sudah tepat sekali. Iya. Kalau kita membuat tugas akhir nanti, jadi sebenarnya topik dari rumusan masalahnya cuma satu, yaitu dari judul. Judul itu harus kita jawab di pembahasannya kita di jurnal tersebut ya. Jadi ada satu tema besar atau satu topik pembahasan yang memang membahas terkait judul tersebut. Biasanya di jurnal identiknya seperti itu. Makanya harus belajar dari awal nanti biar nggak bingung. Nah, kita masuk ke daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu semua gelar ya. Semua gelar yang dimiliki oleh penulis itu harus dihapus. Ini kan ada doktornya. Nah, ini harus dihapus dia. Semua gelar harus dihapus. Ini sudah sesuai sebenarnya karena sudah diurutkan ya. Jadi Al-Bakli ini berarti Al-nya ini nggak usah dianu, dia B-nya ini ya. Gitu. Jadi ini yang paling atas, habis itu ini. Oke, ini sudah sesuai. Yes, jadi penulisan di kita untuk tahunnya itu ada di paling akhir. Kalau secara nasional, penulisan daftar pustaka nasional ya, saya berbicara nasional, itu tahun letaknya selalu setelah nama sebelum judul. Itu penulisan daftar pustaka secara nasional. Tetapi kampus itu memiliki hak otonom untuk membuat ini ya, pedoman atau panduan untuk penulisan karya ilmiahnya sendiri. Jadi kita diberikan kebebasan, makanya biar ini mudah, kalau saya melihatnya seperti itu biar mudah itu tahunnya tetap di belakang cuma menghilangkan kurang
kurung buka tutupnya sama mengganti titiknya saja. Oke, ini sebenarnya secara keseluruhan sudah oke, cuma penyusunannya saja yang perlu diperbaiki. Ini saya terima untuk tugasnya, nanti direvisi untuk UTS-nya itu sesuai template tadi, nanti UAS akan ada template tersendiri, gitu ya. Oke, mungkin rekan-rekan yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Pak Ahmad Januri ini ya, sudah mengumpulkan tugas ya Pak ya? Tenang aja, jadi silahkan dikumpulkan sebisanya saja. Kayak Mas Ansori ini loh sudah mengumpulkan tugas. Ya sebisanya, sepemahamannya dulu aja. Jadi kita sambil berproses untuk melengkapi penugasan-penugasan yang ada di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan juga Perekonomian Indonesia. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Mbak Morisa, biar nanti bisa menjelaskan ke rekan-rekannya. Jadi sampean itu duta kelas ya, jadi silakan nanti membantu saya menjelaskan ke teman-temannya juga yang lainnya, biar lancar di perkuliahan kita gitu. Saya aja kadang bingung, Bu. Bingung sama punya saya sendiri. Jangan bingung. Oke ya, sudah aman. Jadi memang ini loh Ya dosen ini tadi pembahasan saya yang salah tulisan. Kan memang ada 4 pembahasan tapi saya nulisnya salah. Jadi pengertian masih A, terus macam-macam masih A. oke, enggak apa-apa, heeh. Ya. Nanti bisa diperbaiki. Jadi ini nggak usah diperbaiki, sudah. Ini biarkan seperti ini. Sampean fokuslah di penugasan selanjutnya yaitu UTS-nya, ujian tengah semesternya dikerjakan. Jadi semua revisian yang sudah saya koreksi tadi, ketika kalian sudah mengerjakannya itu menjadi penilaian di UTS. Nanti untuk UAS-nya akan saya berikan template lagi gitu ya. Jadi kalian nanti akan tambah gimana? UTS-nya ini berarti diubah seperti yang contohnya Bu Mei tadi atau bagaimana, Betul. Bu? Yes, seperti itu. Diubah ke Berarti template. contohnya nanti nanti minta tolong Bu Mei share lagi ya, Bu ya. Siap. Jadi untuk contoh-contoh tadi, akhirnya saya upload di masing-masing folder kalian. Jadi saya masukkan ke nama-nama kalian nanti